Apa itu filsafat? Kebanyakan masyarakat awam menganggap bahwa filsafat itu sesuatu yang tidak penting dan berbahaya. Kenapa? Karena memang tidak sedikit orang yang tersesat dalam filsafat. Padahal kalau kita mengacu pada arti dari kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo itu artinya cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan. Cinta dalam filsafat diartikan sebagai perasaan yang besar atau hasrat yang besar dan berkobar-kobar. Sementara kebijaksanaan itu adalah pengetahuan yang sebenarnya atau pengetahuan sejati. Jadi filosofia itu adalah hasrat yang berkobar-kobar untuk mencari kebenaran yang sejati. Makanya filsafat itu selalu identik dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya setiap hari kita itu orang yang berfilsafat. Setiap kali kita mempertanyakan sesuatu, sebenarnya itulah kita sedang berfilsafat. Contoh misalkan hal-hal sederhana yang kita pertanyakan setiap hari. Misalkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indrawi. Misalkan kenapa langit itu warnanya biru? Kenapa matahari itu panas? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat sebenarnya kita itu sedang berfilsafat. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itulah menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dari tadi misalkan kenapa matahari panas, kenapa langit itu warnanya biru, kemudian muncullah jawaban dari pertanyaan itu. Tapi apakah setelah menemukan jawabannya itu kita selesai? Tentu tidak. Dengan adanya jawaban-jawaban yang kita berikan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Dari situlah kemudian sampai pada jawaban yang mendekati kebenaran yang sejati. Jadi itulah filsafat. Jadi filsafat itu identik dengan metode atau cara berpikir yang mempertanyakan segala sesuatu secara kritis dan mendasar. Kalau kita tilik sejarah filsafat, abad Yunani kuno itu dianggap sebagai titik tolak lahirnya filsafat. Kenapa? Karena pada saat itu, ilmu pengetahuan itu sangat mandek dan stagnan. Karena pada abad Yunani kuno itu, kehidupan manusia di Eropa sangat didominasi oleh gereja. Di mana gereja sangat mendominasi di seluruh lini kehidupan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, budaya, sosial, semuanya didominasi oleh gereja. Bahkan raja juga berada di bawah gereja. Seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh raja itu harus atas restu dari gereja. Sehingga ketika ada seorang atau tokoh yang bertentangan dengan gereja itu akan mendapat hukuman. Contoh misalkan yang paling terkenal itu adalah Nikolaus Kopernikus yang mengatakan bahwa pusat tata surya itu bukan bumi, melainkan matahari. Jadi bumilah yang mengelilingi matahari. Paham ini sangat bertentangan dengan ajaran gereja yang mengatakan bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Sehingga Kopernikus ini akhirnya dihukum oleh gereja karena dianggap menentang paham gereja. Itulah bukti dominasi gereja yang sangat luar biasa. Ketika ada yang berusaha menentang gereja, maka dia langsung akan dibungkam dan dihukum. Bahkan ketika saat itu, ketika terjadi wabah di Eropa, manusia-manusia pada era itu menganggap bahwa penyakit wabah yang terjadi melanda mereka itu gara-gara murka dewa atau murka Tuhan. Sehingga mereka terlalu fokus kepada Tuhan dan dewa-dewanya tanpa mencari solusi atas penyakit tersebut. Makanya filsafat itu dianggap sebagai dari mitos menuju ke logos. Kenapa? Karena pada saat itu semua manusia itu tertuju pada mitos itu di era abad Yunani kuno. Jadi ketika wabah melanda bukannya mencari solusi, kenapa penyakit ini terjadi, apa obatnya, tapi mereka sibuk menganggap bahwa itu adalah murka Tuhan, murka dewa, sehingga kita harus membuat tumbal atau korban agar dewa tidak marah.
Akhirnya setelah melihat dominasi gereja yang luar biasa itu dan membunuh ilmu pengetahuan, sama sekali gereja itu tidak boleh ditentang, akhirnya muncullah gerakan yang disebut Renaissance, yaitu gerakan pembaruan atau munculnya ilmu pengetahuan yang berdasarkan logika, bukan lagi mitos. Makanya dari mitos menuju logos, dari mistis menuju logika yang lebih masuk akal. Itulah kenapa filsafat itu disebut sebagai induk dari segala ilmu, karena selalu mempertanyakan sesuatu secara mendasar dan mencari kebenaran yang sejati. Sehingga Renaissance itu disebut sebagai abad pembaruan. Jadi dari masa The Dark Age tadi, The Dark Age itu ketika gereja mendominasi seluruh kehidupan masyarakat Eropa pada saat itu, menuju pembaruan atau pencerahan, yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi manusia itu harus bersentral terhadap manusia, human centris, artinya bukan God centris lagi. Kita bisa lihat mungkin dari budaya pada saat Romawi abad pertengahan itu kan patung-patung, kemudian lukisan-lukisan, mereka itu semuanya tertuju ke dewa, ada dewa Zeus, Athena, Poseidon, dan lain sebagainya. Tetapi setelah masa Renaissance itulah seluruh lini kehidupan masyarakat mulai berubah, pembaruan, yaitu selalu mempertanyakan segala sesuatu secara mendasar, tidak lagi manusia itu tidak lagi memandang ke atas, tapi mereka memandang terhadap dirinya sendiri untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Ketika melihat penyakit, mereka menyelidiki kenapa penyakit itu terjadi, apa obatnya. Makanya dari lukisan-lukisan pun terlihat. Akhirnya yang tadinya mereka melukis tentang berbau-bau mistis seperti dewa, mereka akhirnya melukis tentang manusia, misalkan dari karya fenomenal Leonardo, misalkan dari lukisan Mona Lisa. Jadi bisa dibilang filsafat itulah yang menumbuhkan berbagai macam ilmu pengetahuan, mulai dari kedokteran, ilmu pengetahuan umum, filsafat, sosial, ekonomi, karena berlandaskan pada human centris itu. Bahkan contoh sederhananya mungkin, berfilsafat itu ketika kita misalkan takjub terhadap sebuah fenomena, ada sebuah bencana, gunung meletus atau mungkin tsunami. Kita akan bertanya, apakah bencana ini karena Tuhan, seperti lagunya Ebit, mungkin Tuhan sudah mulai bosan dengan tingkah laku kita, atau mungkin alam enggan bersahabat dengan kita. Itu contoh pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya filsafat. Kenapa? Setelah itu kita akan mencoba menjawab, apakah bencana alam ini karena Tuhan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau misalkan jawabannya iya, kemudian kita akan mempertanyakan lagi, apakah Tuhan yang kita kenal Maha Pengasih dan Maha Penyayang setega ini membunuh seluruh hambanya, padahal setiap malam hamba tersebut selalu menyebut namanya, misalkan. Atau jangan-jangan bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin alam sudah enggan bersahabat dengan kita, kata Ebit. Mungkin bisa jadi karena memang umur bumi yang sudah miliaran tahun ini sudah tua, sehingga lempengan di bawah tanah sana sudah retak, kemudian bergeser menimbulkan sebuah gempa. Jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Kalau bisa juga misalkan karena ulah manusia, karena memang manusia sudah merusak lingkungan sehingga muncullah bencana-bencana alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kalau misalkan memang sebab karena manusia, di mana Tuhan saat bencana itu terjadi? Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kemudian misalkan menjawab, oh ternyata bencana alam ini disebabkan oleh ada campur tangan alam yang memang sudah tua, ternyata ada campur tangan manusia itu sendiri yang merusak lingkungan. Kemudian kenapa Tuhan tidak hadir? Karena Tuhan sudah membuat aturan alam yang sedemikian rupanya. Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan manusia untuk menjaga bumi, namun manusialah yang merusaknya. Sehingga ketika ada bencana terjadi, tidak semerta-merta mengatakan ini murka Tuhan atau misalkan ini karena alam yang sudah rusak, tetapi di situ juga ada manusia yang ikut serta merusak lingkungan. Jadi
filsafat ini lebih kepada mencari pengetahuan yang secara hakiki, bukan sekedar God sentris. Setiap segala sesuatu terjadi manusia selalu melihat ke atas, tidak melihat ke dirinya sendiri. Makanya Rene Descartes itu mengatakan bahwa doubt is original of wisdom, bahwa meragukan segala sesuatu itu adalah originnya atau sumbernya kebijaksanaan. Meragukan semuanya, mempertanyakan semuanya, sehingga terkenalah ada Guillaume yang mengatakan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Kenapa? Karena kalau kita berfilsafat, kita meragukan semuanya. Kemudian setelah meragukan itu kita mencari jawaban-jawaban agar kita tidak ragu lagi. Sehingga ketika kita sudah menemukan jawaban, kita benar meyakini sesuatu bukan karena mengikuti orang atau mengikuti yang lainnya, tetapi karena kita benar-benar mengetahui itu dengan sendirinya. Nah, kenapa muncul isu bahwa filsafat itu sesuatu yang menakutkan, filsafat itu haram? Sebenarnya bukan filsafatnya yang salah, tetapi cara orang dalam berfilsafat yang salah sehingga dia tersesat dalam berpikir. Filsafat itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi filsafat justru menjadikan kita pemberani dalam mengarungi hidup. Filsafat bukanlah sesuatu yang dapat merusak keyakinan dan nilai-nilai kita, tetapi cara yang tidak benar dalam berfilsafatlah yang dapat merusak keyakinan serta nilai-nilainya. Contoh misalkan, salah satu orang yang salah dalam berfilsafat, ketika dia meragukan semuanya, seperti kata Descartes tadi, kita meragukan semuanya, dia akan mencari jawaban. Namun dalam proses mencari jawaban dia itu belum mendapatkan kebenaran yang hakiki, dia berhenti di situ. Makanya tidak heran ada beberapa anak-anak jurusan filsafat itu tersesat. Misalkan kalau di kampus-kampus UIN misalkan. Bahkan beberapa alumni jurusan filsafat itu kan ada yang mengaku sebagai nabi. Kenapa dia mengaku sebagai nabi? Karena dalam berfilsafat dia berhenti sebelum menemukan jawaban yang hakiki. Contohnya misalkan dia beranggapan bahwa semua orang bisa menjadi nabi misalkan. Lewat mimpi, lewat wahyu, bahwa khotamun nabi, nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad, dia memahami khotam itu bukan pungkasan atau bukan nabi yang terakhir, melainkan khotam itu artinya cincin misalkan. Jadi cincin kenabian itu bisa diwariskan ke siapa saja. Nah, ini adalah contoh dalam kesesatan berpikir, sehingga ketika dia mencari jawaban-jawaban dari apa yang dia ragukan, justru dia tersesat di situ. Jadi bukan salah filsafatnya, tapi salah orang dalam berfilsafat. Dan belum sampai pada pengetahuan yang hakiki, dia sudah berhenti di situ. Filsafat tidak bertujuan untuk mencari salah dan benar, tetapi filsafat bertujuan untuk mencari kebenaran tanpa menyalahkan. Filsafat tidak bertujuan untuk membanding-bandingkan kebaikan dan keburukan, tetapi filsafat bertujuan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap buruk secara normatif manusiawi, dan hasilnya dapat diterima sesuai dengan kesepakatan atau konvensi, walaupun sifatnya sementara, tentatif, karena terkadang kebenaran itu bersifat tentatif. Benar sekarang belum tentu nanti menjadi sebuah kebenaran. Filsafat tidak bertujuan untuk menimbulkan kesalahpahaman, tetapi filsafat justru bertujuan untuk membawa kita pada pemahaman, dan pemahaman membawa kita pada tindakan yang lebih layak. Seperti tadi misalkan pada masa The Dark Age itu, ketika sesuatu terjadi pada manusia, ada wabah, ada penyakit, manusia langsung menyimpulkan bahwa ini adalah murka Tuhan. Padahal dia tidak introspeksi diri bahwa di situ juga ada andil manusia dalam bencana itu. Atau kalau misalkan kasus yang sekarang terjadi, misalkan setiap fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, ketika kita berfilsafat itu mempertanyakan semuanya. Bahkan bukan mempertanyakan sesuatu yang masih kita anggap salah atau anggap meragukan, tapi bahkan sesuatu yang sudah kita anggap benar pun kita harus mengevaluasinya lagi. Benarkah itu sudah kebenaran yang hakiki, atau jangan-jangan kita baru ikut-ikutan, belum mengetahuinya secara sesuai hakikatnya. Jadi filsafat itu bukan haram, bukan menakutkan, tetapi berhati-hatilah dalam berfilsafat, karena tidak sedikit orang tersesat dalam pikirannya. Makanya ketika berpikir, temukan jawaban kebenaran itu
dengan cara mencari kebenaran itu sampai pada titik kamu meyakini itu yang benar. Mungkin itu sepintas tentang apa itu filsafat. Yang jelas, sebagaimana tadi René Descartes mengatakan, ragukanlah semuanya. Apa yang saya jelaskan juga harus teman-teman ragukan dan teman-teman cari tahu jawabannya sendiri.